Lengkungan besar Sungai Yarlung Zangbo di Tibet, salah satu fitur alam paling menakjubkan dan unik di dunia, telah lama menarik perhatian para insinyur dan geolog. Ini bukan sekedar lengkungan sungai, ini adalah putaran balik yang menakjubkan yang mengubah aliran salah satu sungai terpanjang dan terkuat di planet ini. Lengkungan ini mengarahkan air ke selatan, menuju India dan Bangladesh, tempat sungai tersebut dikenal sebagai Brahmaputra. Namun, terlepas dari perjalanan sungai ke negara-negara ini, Tiongkok tetap sangat tertarik pada nilai strategis fitur luar biasa ini di Tibet. Ketertarikan ini tidak terbatas pada kekaguman akan keindahannya. Lekukan ini dapat menjadi titik fokus ketegangan geopolitik besar di tahun-tahun mendatang. Terletak di antara puncak-puncak Himalaya yang menjulang tinggi, wilayah ini juga merupakan rumah bagi ngarai besar Yarlung Zangbo, yang membentang sepanjang 505 km. Ini adalah formasi alam yang sangat besar, 50 km lebih panjang dan 3 kali lebih dalam dari Grand Canyon di Arizona. Ngarai pada hakikatnya adalah lembah tempat air mengalir, dan ngarai Yarlung Zangbo adalah contoh yang luar biasa, dengan tebing yang menjulang tajam di kedua sisi sungai. Pertanyaan yang telah ditanyakan banyak orang selama bertahun-tahun adalah, apa yang akan dilakukan Tiongkok dengan aset alam yang luar biasa ini? Jawabannya terletak pada rencana ambisius untuk membangun bendungan hidroelektrik di wilayah Tibet yang terpencil dan terjal ini. Pemerintah Tiongkok telah mengincar perubahan haluan sungai selama lebih dari 20 tahun, dan tahun lalu, mereka mengambil langkah maju yang monumental dengan memulai pembangunan bendungan. Sudut dunia yang terpencil ini, jauh dari pusat kota manapun, kini telah menjadi lokasi salah satu proyek rekayasa paling rumit dan berani yang pernah dicoba. Sungai Yarlung Zangbo mengalir pada ketinggian 2.870 meter. Yang luar biasa adalah, setelah sungai itu berbelok arah secara dramatis di sekitar gunung setinggi 7.000 meter, ketinggian sungai turun drastis hingga hanya 870 meter, perubahan hampir 2.000 meter hanya dalam jarak yang pendek. Penurunan yang sangat besar ini menghadirkan peluang unik untuk memanfaatkan tenaga hidroelektrik, dan para ahli telah mengusulkan rencana yang berani untuk melakukannya. Bayangkan sebuah stasiun hidroelektrik yang dapat menghasilkan listrik sebesar 60 gigawatt, 3 kali lipat dari bendungan Tiga Ngarai yang terkenal, yang merupakan bendungan terbesar di dunia. Untuk mewujudkan mimpi ini, para insinyur berencana untuk mengebor terowongan melalui gunung, yang membentang sejauh 40 hingga 50 km, dengan beberapa turbin di dalamnya yang akan mengubah tenaga sungai menjadi energi. Yang membuat proyek ini semakin luar biasa adalah, tidak seperti bendungan biasa yang membutuhkan reservoir air yang sangat besar untuk ditahan oleh dinding beton yang besar. Lokasi ini diuntungkan oleh geografi alami pegunungan Himalaya. Lereng gunung yang curam di kedua sisi sungai akan berfungsi sebagai bendungan alami, yang secara signifikan mengurangi upaya yang diperlukan untuk membangun penghalang yang diperlukan. Air akan mengalir melalui terowongan, turun lebih dari 2.000 meter, menghasilkan daya yang luar biasa sebelum mengalir ke sungai terdekat di bawahnya. Potensi proyek ini tidak dapat disangkal, namun kesulitannya juga sangat besar. Pertama, lokasi terpencil situs ini menimbulkan masalah logistik yang besar. Tidak ada infrastruktur jalan yang ada untuk membawa peralatan konstruksi yang diperlukan ke wilayah tersebut. Mengangkut mesin bor terowongan seberat 6.000 ton ke tempat ini, yang terletak tinggi di antara pegunungan, akan menjadi hal yang hampir mustahil. Kesulitan di sini mengingatkan kita pada kesulitan teknik yang dihadapi saat menggali terowongan channel antara Prancis dan Inggris.
Sebuah proyek yang memakan waktu 6 tahun untuk diselesaikan dan menghabiskan biaya miliaran dolar. Kemudian, ada biaya yang sangat besar. Para ahli memperkirakan bahwa membangun terowongan sebesar ini dapat menghabiskan biaya lebih dari 620 triliun rupiah, belum termasuk turbin dan infrastruktur lainnya. Dan itu hanya jika semuanya berjalan sesuai rencana. Wilayah ini terletak tepat di atas garis patahan tempat lempeng tektonik India dan Eurasia bertemu, sehingga rawan gempa bumi. Bahkan, wilayah ini telah terjadi beberapa gempa bumi paling dahsyat di dunia, termasuk gempa bumi Assam tahun 1950, yang berkekuatan 8,5 skala Richter. Gempa bumi bukan satu-satunya bahaya geologis di wilayah ini. Tanah longsor juga merupakan ancaman yang terus-menerus. Beberapa tahun yang lalu, tanah longsor menghalangi aliran sungai untuk sementara waktu, sehingga memaksa air mencari jalur baru. Selain bahaya alam ini, ada risiko geopolitik yang perlu dipertimbangkan. Bagian sungai Yarlung Zangbo yang mengalir ke selatan, setelah bendungan yang diusulkan, melewati negara bagian Arunachal Pradesh di India, wilayah yang diklaim Tiongkok sebagai miliknya. Sengketa perbatasan yang sedang terjadi antara India dan Tiongkok atas wilayah ini telah menyebabkan bentrokan yang keras. Dan pada tahun 2020, ketegangan mencapai titik didih ketika tentara dari kedua negara bertempur di Lembah Galwan, yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Pembangunan bendungan hidroelektrik besar yang hanya berjarak 50 km dari perbatasan yang disengketakan ini dapat dengan mudah memicu kembali ketegangan ini. Jika Tiongkok menguasai aliran air ke India dan Bangladesh, Tiongkok dapat menggunakan sungai tersebut sebagai senjata politik, yang selanjutnya akan mengintensifkan konflik di wilayah tersebut. Namun, terlepas dari semua risiko ini, pentingnya proyek ini bagi Tiongkok tidak dapat dilebih-lebihkan. Sebagai negara dengan populasi terbesar di dunia dan ekonomi terbesar kedua, permintaan Tiongkok akan listrik sangat besar, sebagian besar dikarenakan oleh basis industrinya. Meskipun telah membangun lebih dari 98.000 bendungan hidroelektrik di seluruh negeri, Tiongkok masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil untuk memenuhi kebutuhan energinya. 70% listriknya masih dihasilkan melalui batu bara dan sumber daya tak terbarukan lainnya. Namun, Tiongkok telah menetapkan tujuan ambisius untuk mengurangi ketergantungannya pada bahan bakar fosil dan menjadi netral karbon pada tahun 2060. Untuk mencapainya, negara tersebut perlu menemukan sumber energi hijau alternatif, dan pembangkit listrik tenaga air Moat merupakan bagian dari rencana ini. Membangkitkan listrik sebesar 60 gigawatt dari pembangkit listrik tenaga air Moat akan membantu Tiongkok mengurangi ketergantungannya pada batu bara secara signifikan. Tetapi bahkan produksi yang sangat besar itu hanya sebagian kecil dari apa yang dikonsumsi negara itu, sekitar 78 juta gigawatt jam per tahun. Proyek ini merupakan langkah penting dalam strategi jangka panjang Tiongkok untuk mengamankan masa depan energinya sekaligus mengatasi masalah dunia tentang emisi karbon. Seiring dengan berlanjutnya pembangunan pembangkit listrik tenaga air Moat, jelas bahwa taruhannya tinggi. Bendungan ini, yang akan menjadi proyek hidroelektrik terbesar di dunia, tidak hanya merupakan keajaiban teknik, tetapi juga menjadi titik api ketegangan regional dan dunia. Kombinasi risiko lingkungan, potensi konflik, dan kebutuhan mendesak Tiongkok akan energi bersih menjadikan ini salah satu proyek terpenting dan kontroversial di abad ke-21. Dunia akan mengamati dengan seksama saat usaha yang berani ini terjadi di salah satu sudut dunia yang paling terpencil dan aktif secara geologis.
Untuk saat ini, yang dapat kita lakukan hanyalah menunggu dan melihat bagaimana rencana ambisius ini berjalan. Apakah rencana ini akan mendatangkan kemakmuran dan energi bersih bagi Tiongkok, ataukah akan memicu konsekuensi tak terduga yang berdampak ke seluruh wilayah? Jawabannya dapat membentuk masa depan hubungan internasional, politik energi, dan keseimbangan kekuatan di Asia untuk generasi mendatang. Terima kasih telah mengikuti perkembangan menarik dari Tiongkok. Jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang kemajuan negara ini dan dampaknya pada dunia, silakan sukai dan berlangganan, dan berikan pendapat Anda di kolom komentar.